Pertandingan Muangthong United melawan Nakhon Ratchasima di Liga Thailand 2024-25 Minggu 11 Agustus 2024 digelar di markas Nakhon Ratchasima 18 Years Birthday Stadium dan kick-off dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan susunan pemain yang dirilis oleh Muangthong United, tidak ada nama pemain Indonesia Ronaldo Kuateh. Nama Ronaldo Kuateh tidak terlihat di daftar pemain 11 pertama maupun di bangku cadangan. Hal ini membuat para penggemar yang berasal dari Indonesia kecewa lantaran mereka sudah menantikan aksi Ronaldo di Thailand. Ya, absennya Ronaldo Kuateh di laga pertama Liga Thailand kemungkinan terkait dengan masa pemulihan cedera yang masih berjalan. Seperti yang diketahui, pemain berusia 19 tahun itu sebelumnya diterpa cedera ACL ketika memperkuat timnas Indonesia U22. Saat itu, Indonesia U22 menghadapi Lebanon U22 di laga uji coba pada tanggal 16 April 2023. Sejak saat itu, Ronaldo Kuateh sempat beristirahat panjang karena cedera ACL yang dideritanya. Dan cedera itu membuat karir Ronaldo Kuateh di Turki tidak berjalan dengan mulus dan juga belum mencatatkan satupun penampilan. Di samping itu, meskipun memiliki riwayat cedera ACL, Muangthong United tertarik untuk mendatangkan Ronaldo Kuateh. Keinginan timnas Indonesia menjamu Australia pada matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yakni pada tanggal 10 September mendatang terancam bertepuk sebelah tangan. Pasalnya, rumput Stadion GBK hampir dipastikan belum siap untuk menjadi venue pertandingan sepak bola. Usai rumput stadion yang baru ditanam masih berumur 1 bulan sejak SUGBK melakukan renovasi lapangan. Idealnya itu 3-4 bulan baru siap dipakai. Jadi maka dari itu kita juga sedang pantau terus, kata Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Arif Kusumo. Lebih lanjut, Rahmadi mengatakan jika pihaknya sedang menunggu berbagai pihak untuk mengecek secara langsung stadion tersebut. Meskipun demikian, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut, ia mengaku bila nantinya bakal ada perwakilan FIFA yang mengecek secara langsung soal kesiapan rumput SUGBK. Kita juga cek di lab, nanti mereka dari FIFA akan melihatnya, jelas Rahmadi Arif Kusumo. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun dirumorkan bakal bergabung dengan klub Liga 2 Belanda Top Os. Hal itu dikarenakan Ragnar juga dicampakkan oleh klubnya saat ini, FC Groningen. Ya, Ragnar Oratmangun sejatinya saat ini masih berstatus sebagai pemain FC Groningen. Namun, ia tampaknya kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat di skuad utama klub yang berkompetisi di Liga 1 Belanda tersebut. Pada musim lalu saja atau 2023-24, Ragnar dipinjamkan FC Groningen ke lawan mereka di Liga Belanda yakni Fortuna Sittard. Bersama Fortuna Sittard, Ragnar pun mampu mencatatkan 27 laga di Liga Belanda 2023-24. Namun pada akhir Juni 2024 kemarin, Fortuna Sittard sudah resmi mengembalikan Ragnar ke FC Groningen. Masalahnya hadirnya Ragnar pun tak disambut baik oleh pelatih klub tersebut yakni Dick Lukien. Di samping itu, menariknya Ragnar dikabarkan sudah menemukan klub baru yang akan ia bela selanjutnya. Hanya saja klub yang dikaitkan dengan Ragnar Oratmangun tersebut bermain di divisi kedua Liga Belanda yakni Top Os. Ragnar dan Top Os sendiri memiliki kedekatan. Sebab Ragnar Oratmangun muda adalah jebolan Akademi Top Os dan setelah pindah ke NEC Nijmegen pun, ia pernah dipinjamkan ke Top Os pada 2018 silam. Sinyal Ragnar bakal bergabung dengan Top Os pun baru-baru terlihat jelas. Ragnar tepatnya terlihat menonton langsung laga pembuka Liga 2 Belanda antara Top Os melawan SPV Excelsior. Padahal di waktu yang nyaris sama, klub Ragnar Oratmangun FC Groningen tengah bertanding melawan NEC Breda di laga perdana Liga Belanda 2024-25. Jadi karena itulah rumor Ragnar kembali ke Top Os semakin membesar. Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam masih susah untuk menembus tim inti klub kasta teratas Liga Thailand atau Thai League One 2024-25 Perth FC. Asnawi Mangkualam memulai musim baru Liga Thailand sebagai pemain cadangan ketika Perth FC menghajar PTT Rayong 3-1, yakni di WHA Rayong Stadium, Rayong pada Sabtu 10 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Perth FC Rangsan FIFA Choi Chok baru memasukkan Asnawi Mangkualam pada babak kedua untuk menggantikan Supanan Burerat pada menit ke-80. Ketika Asnawi Mangkualam mulai bermain, Perth FC sedang tertinggal 0-1 lantaran dibobol gelandang PTT Rayong David Werfa, yakni pada menit ke-39. Kemudian setelah Asnawi Mangkualam turun, Perth FC dengan gagah mampu comeback lewat 3 gol.
Mulai dari gol Diego Silva yang membobol gawang tim sendiri pada menit ke-85 dan Braci Terasan Poi Pimai pada menit ke-89 dan juga ke-90+3. Penampilan ini menjadi yang ke-13 untuk Asnawi Mangkualam sejak bergabung dengan Perth FC, yakni pada bursa transfer pertengahan musim Liga Thailand 2023-24. Dari 13 kesempatan itu, Asnawi hanya 5 kali dipercaya sebagai starter di Perth FC dan 4 kali ditarik keluar. Untuk menjadi pilar di fullback kanan Perth FC, Asnawi harus bersaing dengan Supanan Borreirat yang hampir selalu menjadi starter dan juga hanya absen 2 kali pada musim yang lalu. Klub Liga Swedia IFK Norrköping rekrut pemain timnas Indonesia Justin Hapner. Kabar yang berhembus, Justin akan diboyong oleh IFK Norrköping bersama pemain Wolves lainnya, yakni Tyler Robert. Netizen Indonesia langsung merespon dengan positif. Bahkan hal itu membuat klub Norrköping mendapatkan keuntungan tersendiri. Sejak rumor Justin pindah ke Swedia ramai dibicarakan, akun Instagram klub IFK Norrköping langsung terdongkrak jumlah pengikutnya. Dari unggahan akun @bangga.garuda pada tanggal 5 Agustus 2024 yang lalu, jumlah pengikut klub di Instagramnya hanya 39,5 ribu. Nah, hari ini Minggu 11 Agustus 2024, dari pantauan jumlah pengikut klub ini meroket. Per hari ini jumlah follower IFK Norrköping mencapai angka 43,6 ribu. Akun itu juga tampak sudah centang biru. Dan pada kolom komentar sejumlah netizen Indonesia sudah meninggalkan jejaknya. Ya, sebagai informasi, Justin Hapner telah dikirim klubnya Wolverhampton Wanderers untuk bergabung bersama IFK Norrköping dengan status pinjaman, dan klub ini berkompetisi di kasta tertinggi Liga Swedia. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh mantap menatap misi berat skuad Garuda untuk bisa finish di posisi keempat grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini bergabung dalam grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam grup C ini skuad Garuda bergabung bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China dan juga Bahrain. Tim Merah Putih dalam grup ini pun tak diunggulkan karena tim asuhan Sintayong saat ini menempati posisi ke-133 FIFA. Menanggapi hal ini, Sandy Walsh mengakui bahwa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi perjuangan yang berat buat tim. Namun ia menekankan bahwa pertandingan ini adalah laga yang dinanti tim. Apalagi tim Merah Putih telah menunjukkan perkembangan yang bagus akhir-akhir ini. Sehingga siapapun yang akan menjadi lawan timnas Indonesia, mereka hanya perlu kerja keras. Saya mengatakan kepada rekan-rekan setim, ini adalah pertandingan yang ingin kami mainkan. Saya yakin kami membuat kemajuan besar sebagai tim nasional, dan itu kemajuan yang bagus. Jadi pertandingan ini adalah pertandingan yang akan memberi Anda pelajaran, ujar Sandy Walsh kepada awak media. Masa depan bek timnas Indonesia Kelvin Verdong bersama NEC Nijmegen masih belum menemui jalan terang. Kontrak Kelvin Verdong saat ini masih tersisa 1 musim saja bersama NEC Nijmegen. Itu artinya musim 2024-25 menjadi tahun terakhir kebersamaan pemain timnas Indonesia tersebut bersama NEC Nijmegen. Pada periode pramusim, Kelvin Verdong sempat angkat bicara soal masa depannya. Dirinya pun mengaku masih santai dengan perkembangan terkini. Saat ditanya soal kontrak baru bersama NEC Nijmegen, Kelvin Verdong belum menemui kesepakatan baru. Dalam wawancara yang sama, Kelvin Verdong masih belum ada tawaran untuk berkarir keluar Liga Belanda. Soal ke klub luar negeri, ya saat ini tidak ada tawaran, ujar Verdong. Dan tidak ada yang perlu dipikirkan dan saya hanya sibuk dengan NEC Nijmegen, lanjutnya. Namun dalam perkembangan terbaru, kabar transfer Kelvin Verdong masih belum menemui kejelasan. Pemain 27 tahun tersebut mengaku masih berbicara dengan pihak manajemen soal masa depan kontraknya. Ya, pemain timnas Indonesia tersebut mengaku tak keberatan untuk tetap bersama NEC Nijmegen musim ini. Timnas Indonesia U17 dikabarkan akan melakoni pemusatan latihan atau TC di Spanyol pada September 2024 mendatang. Dalam TC tersebut, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengumumkan pasukannya juga akan menjalani sejumlah laga uji coba melawan tim-tim kuat. Nova Arianto mengungkapkan salah satu agenda pemusatan latihan atau TC akan berlangsung di Spanyol yang diperkirakan dimulai pada tanggal 15 sampai 31 September 2024. Nova memberikan sedikit kisi-kisi kegiatan yang akan dilakukan oleh Timnas Indonesia U17 di negeri Matador itu. Pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan
akan ada 5 kali pertandingan uji coba yang dilakoni oleh Garuda Muda. Direncanakan ada 5 kali uji coba di sana. Spanyol ada beberapa uji coba yang saya lihat sangat baik. Awalnya kita ada Inggris, Prancis, Italia waktu itu kita lihat. Tetapi update-nya mereka enggak jadi. Kata Nova Arianto dinukil dari kanal YouTube Arya Sinulinga Minggu 11 Agustus 2024. Walaupun begitu, Nova Arianto menjanjikan lawan timnas Indonesia U17 di laga uji coba nanti bukanlah tim kaleng-kaleng. Sebab pelatih kelahiran Semarang ini ingin menguji kualitas para pemainnya ketika bersua dengan tim yang levelnya lebih tinggi. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto kembali memanggil pemain diaspora untuk mengikuti seleksi masuk skuad Garuda Muda. Dia adalah kiper keturunan dari Belanda Aiden Bonfani. Usianya baru 15 tahun, tetapi tingginya sudah 185 cm. Ia saat ini menimba ilmu bersama klub di Amsterdam, yakni AVV Zeeburgia U17. Sementara itu statistik Aiden Bonfani cukuplah memukau. Dilansir dari Nusantara Bellers, pada musim lalu ia mencatatkan 14 clean sheet dari total 24 pertandingan. Aiden Bonfani juga terpilih sebagai man of the match sebanyak 12 kali. Salah satu catatan yang mengesankan pula adalah keberhasilannya menepis 10 dari 13 tendangan penalti. Ya, andai lolos seleksi, Aiden Bonfani berpotensi menjadi aset masa depan timnas Indonesia. Tingginya pun berpotensi mencapai 2 meter di usia dewasa. Aiden Bonfani pun mendahului sosok Ferran Ali Negara dari Akademi Al Den Haag yang sebelumnya telah digembar-gemborkan untuk membela Garuda Muda. Bintang Australia Jordan Boss diragukan tampil versus timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ini menjadi kabar baik buat skuad Garuda. Jordan Boss yang merupakan bek kiri andalan pelatih Graham Arnold dikonfirmasi cedera hamstring usai klubnya Westerlo mengalahkan Cercle Brugge 3-0 pada tanggal 29 Juli yang lalu. Akibatnya, Boss diragukan tampil dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Namun beberapa laporan menuliskan proses pemulihan Boss akan berjalan 4-5 minggu. Dia akan diupayakan untuk segera pulih. Bek kiri bintang Jordan Boss diragukan tampil pada kualifikasi Piala Dunia FIFA bulan depan melawan Bahrain dan Indonesia karena ia masih berjuang melawan cedera hamstring. Tulis laporan News AO dikutip pada Minggu 11 Agustus 2024. Ada laporan yang saling bertentangan tentang tingkat keparahan cederanya. Tetapi jika pemulihan yang diperkirakan selama 4 hingga 5 minggu itu benar, Boss akan memiliki peluang besar untuk fit untuk pertandingan Socceroos melawan Indonesia dan Bahrain. Sambung laporan tersebut. Di samping itu, selain Boss yang diragukan tampil, laporan News AO juga mengkonfirmasi bahwa Ryan Strain absen dari pertandingan melawan Bahrain dan juga Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu mengalami cedera hamstring dan juga harus menepis selama 12 minggu. Tiket laga timnas Indonesia versus Australia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C dijual mulai Sabtu, 17 Agustus pekan depan. Timnas Indonesia mengawali pertandingan kandang pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Australia. Terkait penjualan tiket Indonesia versus Australia, akun Instagram Timnas Indonesia menyebut tiket akan mulai dijual pada tanggal 17 Agustus nanti. Hal itu juga terlihat dalam unggahan ulang Timnas Indonesia dari Bank Mandiri sebagai mitra kerjasama. Garuda fans bersiap dukung timnas di partai kandang Garuda, The Final World Cup Asian Qualification Round, tulis Bank Mandiri. Tiketnya bisa kamu dapetin lewat fitur Livin Suka dari aplikasi Livin by Mandiri, 17 Agustus 2024. Tak teman kamu yang mau diajak nonton langsung di GBK. Ya, untuk penjualan pada tanggal 17 Agustus yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, supporter timnas Indonesia bisa mendapatkan tiketnya dengan membeli melalui aplikasi khusus. Menghadapi Australia jadi pertandingan kedua tim Merah Putih di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya tim asuhan Sintayong ini melakukan laga tandang ke markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.